Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas jenis riset baru, yang lain lagi, metodologi yang lain lagi, yaitu survei research. Saya akan mulai dengan disclaimer. Dalam pengalaman riset saya sebetulnya jarang menyentuh yang dinamakan dengan survei research. Jadi saya mohon kalau misalkan ada yang ingin dikoreksi atau ada yang dari pengalaman Anda, mohon agar di-share. Jadi kita di sini sama-sama belajar, teman-teman kamu juga bisa manfaat dari kamu ya. Oke, jadi definisi dulu ya, seperti biasa supaya kita semua sepaham, kita harus mulai dari definisi. Survei adalah research method atau metode riset yang digunakan untuk menggambarkan status masa kini, status current tentang suatu fenomena atau suatu tren atau suatu kasus, suatu isu. Dan kita nggak bisa kan menentukan, kita kan mau menggambarkan status tentang sesuatu, ini tentang suatu fenomena. Nggak bisa saya sekedar nanya 3 orang atau misalkan nanya, ahlinya siapa gitu. Kita perlu suatu metode yang sistematis, yang pakem gitu untuk mengoleksi primary data ini. Nah, ini kan kita ingat ya, kita udah belajar tentang primary versus secondary data. Kalau saya yang melakukan survei, saya langsung ketemu dengan objek riset kan. Jadi data yang saya kumpulkan pasti primer. Jarang saya nggak akan dapat yang sekunder, itu namanya bukan survei kalau data saya sekunder. Tetapi ini mungkin ada keyword yang Anda sudah sering lihat, dulu juga ada based on sample. Nah, jadi karena nggak mungkin ya kalau saya mau meneliti mahasiswa UI gitu, nggak mungkin secara fisik saya benar-benar nanya setiap mahasiswa UI yang saat ini enrolled di UI. Jadi kita harus melakukan sampling. Metode survei ini sering digunakan kalau saya mengerjakan riset yang exploratory, karena kalau yang exploratory ini biasanya saya ingin menceritakan sesuatu, yang ingin mencari tahu tentang sesuatu, ataupun yang deskriptif, yang ingin menceritakan itu exploratory itu saya nyari tahu, deskriptif saya menceritakan, atau causal, kayak kenapa sesuatu yang terjadi. Ini tulisannya tolong diingat may ya, bisa digunakan dan biasanya digunakan, bukan berarti tidak dapat digunakan untuk bentuk riset yang lain. Oke, saya yakin kalian semua pernah at one point in your life ngerjain survei. Mungkin survei kecil-kecilan yang teman kamu pernah kasih ke kamu linknya ketika kuliah, tolong dong isiin survei. Atau mungkin sudah pernah mengisi survei tentang kepuasan PJJ. Saya tahu fakultas baru mengedarkan itu tahun lalu. Atau juga pernah mengisi survei yang suka muncul nih kalau punya TV berbayar tuh suka muncul, tolong isi. Atau di YouTube gitu, tolong klik gitu iklan produk apa yang Anda baru tahu yang belakangan ini muncul iklan, itu sering muncul. Jadi saya yakin kalian semua berpengalaman dengan menggunakan survei. Nah, untuk menerbitkan atau melaksanakan survei yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, ada desain yang harus dilakukan sebelum dikirim. Nah, ini yang misalnya ya di kuliah Statprop gitu ya, waktu itu kan ada juga saya kebetulan merilis tugas untuk membuat survei. Nah, sebetulnya setiap pertanyaan yang Anda terbitkan pada survei Anda itu semua ada desainnya. Bukan sekedar ya tambahin pertanyaan ini, enggak gitu. Tetapi memang harus didesain dengan rencana nantinya apa sih yang kamu expect dari hasil survei tersebut. Dan selain itu kita juga harus merancang bagaimana caranya saya mau melakukan survei atau mengadminister survei tersebut. Ada targeted group kah? Ada target tertentu nggak nih? Misalnya saya mau menilai tentang efek iklan di TikTok. Nah, mungkin saya harus mencari anak-anak usia kuliah misalnya, anak remaja mungkin. Karena kalau misalnya kamu tanya ke saya nggak ngerti TikTok itu apa. Atau tanya ke orang tua saya lebih-lebih lagi nggak tahu. Jadi kita harus menentukan target grupnya, kemudian kalau kita membutuhkan beberapa grup, kita mungkin perlu melakukan komparasi data dari grup-grup tersebut, dan sesering apa atau sebanyak apa survei yang dibutuhkan. Jadi
jumlah respon yang kita butuhkan tuh berapa. Dan kalau kita ingat lagi tentang pembagian metode riset berdasarkan waktu, ada yang dinamakan cross sectional versus longitudinal kalau Anda ingat. Nah, untuk survei itu biasanya bersifat cross sectional dan karena data yang Anda peroleh adalah data yang berlaku saat itu. Belum tentu hasil yang sama pada orang yang sama, objek yang sama, itu akan sama tahun depan, misalkan. Nah, dan untuk eksperimental dan quasi eksperimental designs itu sebetulnya bisa dikondak melalui survei. Nah, ini kenapa diangkat? Karena biasanya ketika dengar kata eksperimental itu larinya ide kepala kita tuh larinya ke eksperimen, ke apa? Ke nyampur-nyampur bahan kimia misalkan. Tetapi sebetulnya kita dapat melakukan survei pada eksperimen pada riset eksperimental untuk membuktikan suatu hipotesa misalkan. Nah, riset yang bersifat survei ini ada beberapa karakteristik ideal ya, karakteristik ideal ya, harusnya ya. Yang pertama adalah cakupan yang cepat dan menyeluruh dan harus exhaustive, bukan in depth, artinya lebih baik saya dapat respon atau kesimpulan dari orang banyak dibandingkan saya tanya yang banyak pada satu orang. Dan biasanya eksploratory, bukan definitif, karena biasanya kita nggak terlalu tahu apa yang mungkin bisa direspon. Jadi maksud saya gini, biasanya kalau definitif tuh kita udah agak menduga output kita tuh seperti apa, hasil kesimpulan akhir kita apa, kita hanya membuktikan itu. Sedangkan kalau exploratory kita tuh nggak tahu ujungnya tuh bakalan seperti apa. Dan biasanya itu terjadi dengan survei research, karena kita nggak pernah tahu nih responden bisa jawab apa. Ini untuk deskripsi dan bukan analitik karena biasanya lebih menceritakan fenomena ya. Dan yang terakhir dapat terjadi korelasi atau causality untuk riset-riset tertentu. Untuk beberapa konsep, survei itu dapat dianggap seperti tes gitu karena setiap tes itu karena terdiri dari pertanyaan harus standardized, artinya setiap responden harus menerima set pertanyaan yang sama dan kita harus mikir datanya reliable atau valid dan valid itu kedua hal yang baru ya kalau saya ingat 2 minggu lalu kita bicara tentang data yang reliable dan valid. Dan untuk mendapatkan jawaban yang efektif dan benar, kita juga harus nanya pertanyaan yang benar. Nah, ini juga sama dengan ketika saya merancang ujian. Karena saya, apa sih yang mau saya ukur dari mahasiswa saya? Apa sih kompetensi yang ingin saya ukur dari mahasiswa? Saya harus tanya pertanyaan yang benar untuk saya dapat mengukur, oh orang ini udah paham nih tentang hipotesis testing misalkan. Kalau saya cuma sekedar nanya pertanyaan apa sembarangan, saya tuh sebetulnya nggak bisa tahu mahasiswa ini udah paham atau belum. Saya cuma asal ngasih soal aja. Nah, sama dengan survei, sebaiknya pembuatan pertanyaan itu berasal dari harus dirancang sehingga kita dapat mengukur apa yang ingin kita. Untuk melakukan survei, harusnya standardize ya. Kita dapat melakukan interview dan seterusnya. Nah, tetapi tentunya representativeness itu sangat penting. Saya notice kemarin di forum diskusi sudah banyak ya yang bilang, sudah banyak yang sudah sadar dan menuliskan di jawaban forum diskusi dari kelas lain juga ada bahwa yang paling sulit adalah memastikan randomness, memastikan bahwa orang yang merespons survei kita sudah cukup mewakili fenomena yang terjadi. Anda mungkin ingat di kuliah statistik ada yang dinamakan statistical sampling. Ada cluster sampling, ada convenient sampling, ada apa lagi? Systematic sampling, dan yang paling akhir ada random sampling. Nah, untuk sampling, paling ideal adalah random sampling. Obviously. Paling penting, paling ideal adalah random sampling. Dengan demikian, Anda dapat mencari representasi yang paling banyak, yang paling besar. Tetapi dalam praktiknya, itu jarang bisa dilakukan dengan reliable.
Belum kalau kamu mau debat, kalau nothing is random. Tetapi maka ikutilah sistem-sistem yang sudah diakui secara konvensi itu sudah benar. Jadi walaupun tulisannya systematic sampling gitu, itu adalah sistem yang sudah diakui dan sudah oke dipakai, walaupun belum tentu random. Tetapi itu resiko yang harus kita ambil jika kita ingin melakukan riset yang riset yang berbasiskan survei. Bias itu amat sangat susah dihindari. Bias itu almost always terjadi. Dan even di paper yang paling bagus sekalipun tentang survei, itu selalu dapat dikritik di bagian, kalau misalnya nulis kritik papernya nih ya, selalu bisa dikritik di bagian bias. Karena sebetulnya tidak ada cara untuk benar-benar memastikan bahwa respons yang kita terima adalah respons yang random. Oke, saya mau pause dulu sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan ambil presensi hari ini ya. Ini tanggal 7, 8, 9, 4. Tolong ditulis di chat seperti biasa dengan format NPM dash nama dash jenis survei yang pernah kamu lakukan, supaya kita saling lihat pengalaman dan siapa tahu ada yang bisa sharing tentang pengalaman surveinya. Oke, silahkan sekaligus kita break kecil sampai jam 9. Silahkan diisi di chat untuk presensinya. Oke, saya baru sadar tadi saya pause recording, belum saya lanjutkan, baru saya pencet lagi ya, mohon maaf. Jadi antara structured dan unstructured ini plus minusnya ada. Kenyataannya, menurut hemat saya, sering sekali interview itu yang dilakukan itu lebih merupakan kombinasi dari keduanya. Biasanya interviewer selalu punya set of fixed questions. Jadi sudah ada pertanyaan yang harus ditanyakan. Tetapi juga unstructured dalam hal ada tambahan atau follow up yang terjadi berdasarkan respon dari interviewee. Jadi sebenarnya pertanyaan saya A, B, C, tetapi ketika dijawab A, nyambung ke hal lain. Jadi saya lari dulu nih ke pertanyaan lain dulu, baru saya lanjut ke pertanyaan B-nya lagi. Jadi itu balance yang perlu dicari, yang aman antara structured dan unstructured, agar kita dapat menciptakan suasana yang enak juga ya sama interviewernya, dan juga mendapatkan respon yang genuine dan respon yang menarik, tetapi juga kita tetap standar supaya data yang kita peroleh tetap bisa dikatakan reliable dan valid. Saya mundur dikit tadi ya, ada isu tadi saya bilang, kekurangan dari interview adalah interviewer itu bisa mempengaruhi respons. Di sini juga saya sebutkan, kalau pertanyaannya tidak sesuai dengan rencana, saya bisa bikin pertanyaan suka-suka saya juga bisa mempengaruhi si responden. Ini yang dinamakan confirmation bias. Dalam ini interviewer error yang amat sangat sering terjadi dalam interview. Bahkan kayaknya kalau Anda lihat di TV gitu, interview-interview yang terjadi itu banyak yang seperti ini juga. Di mana walaupun tidak saya niatkan, itu sebetulnya pertanyaan saya sudah berusaha mengarahkan ke sesuatu yang udah established di kepala saya. Misalnya saya lagi nanya tentang PJJ. Di kepala saya udah established PJJ itu buruk. Jadi pertanyaan apapun yang saya tanyakan ke interviewer, saya akan dari respon saya, dari body language saya, dari kata-kata yang saya pilih, itu akan mempengaruhi respon dari dari si respondennya. Jadi saya tidak lagi mencari objective facts, saya cuma nyari yang bakalan mendukung apa yang saya mau tahu, dan ini dia, saya cuma nginget-nginget detail yang relevan. Dan ini jadinya sangat besar resiko terjadi confirmation bias. Nah, tadi saya sempat sebut, pasti waktu awal saya introduce interview sebagai teknik survei,
Nah, Anda pasti, "Oh iya ya, benar juga ya interview bisa buat survei ya," gitu kan. Tetapi mungkin Anda bingung juga karena selama ini kita sering menggunakan istilah survei untuk lembar yang diedarkan atau, Google Form link yang diedarkan. Nah, apa sih bedanya sebetulnya? Sebetulnya secara definisi survei itu tidak sama dengan kuesioner. Survei adalah proses evaluasi pendapat dan pengalaman orang melalui pertanyaan. Jadi mau itu dalam bentuk interview, mau dalam bentuk mengisi survei, mengisi itu kan saya nyebut survei lagi, mengisi pertanyaan, dalam mengetiknya atau bagaimana proses saya melakukan pertanyaan dan mendapat jawaban itu dinamakan survei. Sedangkan kuesioner itu definisi aslinya sebetulnya adalah lembarnya itu, Google Form-nya itu, Survey Monkey-nya itu, atau kertas yang digunakan untuk ngecontreng-contreng. Bendanya yang itu adalah yang dinamakan dengan kuesioner. Maka dalam kata lain survei itu adalah superset dari kuesioner. Jadi survei di dalamnya ada subset kuesioner, ada subset interview gitu. Nah, jadi kuesioner itu menceritakan konten atau media, sedangkan survei adalah terminologi yang lebih memayungi semuanya. Tetapi jangan heran, sampai sekarang kamu cari paper di luar sana, istilah ini ketuker-tuker semua. Jadi Anda perlu tahu sebetulnya dalam definisi terdapat perbedaan antara survei dan kuesioner, akan tetapi nggak usah terlalu khawatir kalau ketuker-tuker, everyone ketuker-tuker soal. Jadi kalau kita sekarang mau fokus, tadi kan saya bilang survei adalah superset, dalamnya ada interview dan kuesioner. Interview sudah kita bahas, sekarang kita akan bahas lebih dalam tentang kuesioner. Ini adalah step by step yang perlu dilakukan untuk membuat suatu kuesioner. Kayak tadi saya bilang, sebenarnya kita menentukan pertanyaan itu sebetulnya harus dengan purpose, dengan suatu target tertentu. Maka yang paling pertama harus dilakukan adalah menentukan tujuan. Kita mau ngapain? Riset ini tuh mau mendapatkan informasi seperti apa. Kemudian target population-nya, kemudian how will the survey be evaluated? Akan saya ukur seperti apa? Mungkin kalau misalkan saya lagi kebetulan pakai data yang nominal, data yang numerik, mohon maaf, yang kuantitatif, saya harus mikir, saya akan ukur ini dengan skala yang mana, skala measurement yang mana, yang nominal, kayak yang ordinal, yang mana nih yang mau saya pakai. Atau juga ini saya akan mengevaluasi secara mutlak, ada berbagai macam cara menghitung skor dari responnya. Kemudian bagaimana akan diadminister, saya akan bahas lebih lanjut nanti. Kemudian jenis pertanyaan akan dibahas lebih lanjut nanti. 5 dan 6 agak berkaitan ya, format pertanyaan dan juga membuat pertanyaannya itu sendiri. Kemudian respon scale-nya kayak tadi saya bilang, apakah yes, no, apakah ABC, apakah ada scale angka 1 sampai 10. Kemudian baiknya ada pilot test, di mana Anda mencoba merilis ke dalam limited responden untuk melihat jenis data yang Anda peroleh. Selain jenis data, juga melihat potential problems yang mungkin muncul dari kuesioner tersebut. Jadi mungkin mana pertanyaan yang agak rancu, mana pertanyaan yang tidak memberikan kamu respon yang kamu bayangkan dapat. Setelah pilot test, mungkin ada revisi, mungkin ada perbaikan, barulah didistribusikan dengan sesungguhnya. Tadi saya janji ya, ada beberapa yang akan saya fokuskan. Nah, saya akan fokus pertama ke step 4, yaitu bagaimana cara memberikan survei. Biasanya survei itu bahkan kamu pernah pasti ada yang berdiri di depan toko terus ngedar-ngedarin kertas misalkan seperti itu. Atau yang di mana kalau lagi di tempat keramaian ada orang yang keliling-keliling bawa clipboard, boleh. Ada berapa waktu untuk bertanya, ada berapa waktu untuk pertanyaan, terus biasanya dapat souvenir gitu kita setelah ditanya. Tetapi tentunya dengan adanya pandemi ini agak tricky jadinya. Kita tidak dapat menggunakan metode distribusi survei yang biasanya kita nyamperin atau gimana. Jadi
Untungnya kita anak Fasilkom tuh dari dulu udah pernah pakai macam-macam. Nah, ini saya hasil googling aja ya, jadi mohon maaf kalau misalnya kurang representatif, ini saya Google aja, online questionnaire, saya Google, dan ini adalah hasil yang saya dapatkan di hasil Google search saya. Jadi kenapa saya sorot? Karena relevan dengan kondisi kita saat ini yang di dalam pandemi dan banyak banget metode survei, metode kuesioner, mohon maaf, metode distribusi kuesioner yang harus berinovasi. Jadi ada banyak nih, saya pribadi kayaknya baru pernah pakai Google Form, SurveyMonkey, dan Jotform. Kayaknya selain itu saya belum pernah pakai. Ini saya juga tidak familiar dengan yang lain-lainnya. Oke, dan selanjutnya saya akan skip ke step 5, yaitu menentukan format question. Jadi formatnya dulu ya. Nah, formatnya itu ada yang dinamakan open-ended. Pertanyaannya seperti ini. Bisa ceritakan pengalaman dengan penulisan. Ini tentunya enaknya adalah si responden bisa menjawab sesuka hati, dia bisa menceritakan banyak, kita bisa go very deep. Dan sangat bagus untuk penelitian yang bersifat exploratory. Karena namanya juga explore ya, kita lagi berusaha mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Jadi pertanyaan seperti ini bagus. Sayangnya, pertanyaan kayak gini menyulitkan interpretasi dan standarisasi respon. Dan jadi caranya untuk menginterpret dan membacanya, menjadikan itu menjadi kesimpulan, itu mahal banget karena itu perlu banyak orang, banyak standar untuk saya terjemahkan dia menjadi suatu analisis yang reliable. Belum lagi waktunya juga banyak. Belum lagi nih, discourage respondents. Responden males jawabnya, harus jawab panjang, dan sering sekali terjadi responden hanya jawab ya, walaupun disuruh. Jadi kalau misalnya can you tell me about your typical experience with writing, jawabannya good gitu aja. Itu sering terjadi. Saya pun I'm guilty of it. Lawannya tentunya ada close-ended questions. Nah, di sini PG, pilihan ganda. Nah, ini gampang banget di prosesnya, memudahkan kamu dan juga tidak ada bias. Itu jelas kalau A ya jawabannya A. Tetapi sayangnya ini juga membatasi respon hanya kepada apa yang kita tentukan. Kalau misalkan sebetulnya ada opsi lain, nah itu susah untuk ditangkap oleh kuesioner semacam itu. Nah, selanjutnya ada juga semacam pilihan ganda, tapi namanya dichotomous questions, di mana jawabannya cuma dua, either biasanya yes, no, sudah atau belum, tahu atau tidak, semacam itu. Dan ini biasanya untuk mengetahui inclination, jadi kecenderungan saja. Jadi instead of dapat respon yang fix, kita cuma tahu, oh cenderung ke sini, cenderung ke sana. Disadvantage adalah yaitu kita nggak punya poin-poin di tengahnya, kita cuma punya yes sama no, hitam putih. Kita nggak punya daerah abu-abu yang mungkin ada di tengah-tengah opsi tersebut. Tadi multiple choice atau close-ended gitu ya, ini mirip ya dengan yang kedua hal ini, kurang lebih sama sih sebetulnya. Saya akan skip aja deh, ini kayaknya sama. Nah, setelah kita tentukan pertanyaan yang ingin kita gunakan, jenis pertanyaan, maaf, format pertanyaan yang akan kita gunakan, kita harus bikin pertanyaannya sendiri. Nah, jadi kita harus hati-hati ketika kita menulis pertanyaannya sendiri, karena ini tergantung dengan kalimat yang kita susun dan pilihan kata yang kita punya, yang kita pilih, ini akan mempengaruhi jawaban dari respondennya. Jadi contohnya nih yang pertama ada pertanyaan yang double barrel. Artinya double barrel itu kayak di pistol ada dua tembakan gitu, dua barrel gitu. Nah, how satisfied are you with your pay and job conditions? Janganlah kita bertanya tentang dua hal. Di dalam hal ini, dalam contoh ini, kita ditanyakan tentang pay dan job conditions. Jangan tanya dua hal, jangan pakai dua peluru dalam bertanya. Karena ini sangat sulit dijawab oleh respondennya. Lah saya puas dengan pay tapi tidak puas dengan job, gimana? Ini tidak memberikan ruang untuk memberikan jawaban yang bervariasi. Untuk yang ambigu cukup jelas ya, kalau pertanyaan ambigu ya mungkin dia tidak paham dan jawabannya tidak nyambung, begitu pula dengan kata-kata yang ambigu.
Nah, yang ini adalah yang ada hubungannya dengan confirmation bias atau interviewer bias. Ini adalah pertanyaan leading questions or phrases, di mana saya sebetulnya tanpa sadar sudah berusaha mengarahkan responden untuk menjawab sesuai dengan maunya saya. Bukan saya bilang, jadi misalnya di sini saya bilang how fast, saya sudah memberikan apa sih namanya? Saya sudah memberikan sugesti bahwa red car-nya ini fast. Apalagi kata yang saya pakai di sini smashed into the blue car. Jadi smash into the blue car. Jadi saya sudah memberikan sugesti bahwa ini si mobil merah nih jalan cepet banget tadi sampai nabrak wak si blue car. Padahal sebetulnya kalimat ini bisa saja saya rephrase dengan kalimat yang lebih netral. Misalkan, um, what was the speed of the red car when the collision happened? Misalkan, when the accident happened. Dengan demikian saya tidak memberikan kesan duluan kepada si responden bahwa oh ini terjadi itu tabrakan yang puak, yang smash gitu. Selanjutnya tentang kesulitan, kita harus hati-hati dengan responden kita. Kalau terlalu sulit itu mungkin dia sulit jawabnya. Kemudian kalau pertanyaan kita yang tadi multiple choice gitu, mungkin tidak balance antara A, B, C dan D gitu, tidak ada. Jadi tidak membagi respon menjadi pilihan-pilihan yang adil dan ada yang tidak ada, misalnya dia bilang nggak ada nih respon yang benar, nggak ada, dan mungkin pertanyaannya ada yang kurang sehingga tidak menggambarkan secara utuh problem yang mau kita teliti. Setelah pertanyaannya sudah saya susun, maka saya harus mencari suatu respon scale. Jika jenis pertanyaan yang saya pakai bukan yang open ended atau yang multiple choice, tetapi yang ngasih skala, ada beberapa opsi yang dapat saya lakukan. Likert scale adalah salah satunya. Ini biasanya ada hubungannya dengan mengukur pendapat. Nah, ini biasanya yang paling umum digunakan adalah 4, 5, 7 poin. Jadi dari setuju sampai sangat setuju sampai sangat tidak setuju dan sejenisnya. Sangat suka sampai sangat tidak suka. Ada beberapa cara ngasih rating scale, misalnya ini lebih grafis gitu ya, untuk menunjukkan yes, no, sejauh apa, itu membantu responden untuk memvisualisasikan apa yang ingin dia sampaikan. Jadi strong banget pendapat dia tuh kelihatan langsung. Ada juga yang dinamakan rank ordering, jadi kalau misalnya disuruh nge-ranking preference dari rasa ice cream, kita bisa ranking, dan rank ordering ini bisa diukur dengan beberapa hal, misalnya Borda count dan seterusnya. Tapi ini saya sudah masuk ke teknisnya ya, jadi saya akan skip aja ke ini pokoknya poinnya seperti ini. Untuk menghitung ukurnya silakan Anda baca masing-masing yang relevan dengan penelitian yang Anda lakukan. Oke, dan ini sudah berakhir sampai ke akhir slide saya. Saya buka kesempatan untuk bertanya, silahkan.